Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Guru Belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran ketiga. Anak-anak, bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Contohnya, saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Ayo kita pelajari bersama. Salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik adalah permainan bakia. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakia atau biasa disebut dengan terompa bakwa di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Permainan ini terbuat dari bilah bambu yang dipasang karet untuk bisa memasukkan kaki. Permainan yang membutuhkan kekompakan ini dimainkan oleh 2 orang atau lebih, bisa sampai 5 orang. Jika kaki kanan maju, berarti semuanya harus maju kaki kanan. Jika salah satu salah, maka kalian bisa terjatuh. Dalam kelompok terdiri dari beberapa anggota yang memiliki kemampuan yang beragam. Namun, hal tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama akan membantu tim untuk mencapai tujuan. Jadi, kekompakan itu sangat diperlukan ya. Saat bermain bakia, kamu tentunya harus mendengarkan peluit yang ditiupkan guru dan aba-aba dari temanmu. Nah, kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik. Masih ingatkah kalian tentang pentingnya indera pendengar? Ayo kita mengingatnya kembali. Indera pendengar kita yang disebut dengan telinga memiliki 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Beragam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi tersebut disebut dengan sumber bunyi. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan kemudian diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh syaraf pendengar menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Cara merawat indera pendengaran kita atau merawat telinga kita adalah 1. Hentikan kebiasaan mengorek telinga. Karena mengorek telinga itu bisa menyebabkan gendang telinga kita rusak. Jadi kalian harus sangat berhati-hati ketika membersihkan telinga kalian. Jangan sampai melukai gendang telinga kalian. Yang kedua adalah jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Jadi ketika mendengar suara yang sangat keras, diusahakan untuk menutup sedikit telinga kita agar telinga kita tidak sakit. Yang ketiga, menjaga telinga agar tetap kering. Karena telinga yang basah tentunya kalian merasa tidak nyaman. Yang keempat adalah melakukan pemeriksaan telinga secara rutin. Diperiksakan ke dokter, nanti akan dibersihkan, diberikan obat jika terasa kotor. 5. Gunakan pelindung telinga saat dalam kebisingan. Nah anak-anak, penggunaan headset yang terlalu sering juga akan menyebabkan telinga kita sakit. Jadi jangan lupa untuk menjaga kesehatan telinga kita. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang tong sampah gotong royong. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Bacalah teks berikut dengan seksama, kemudian identifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks berikut ini. Tempat sampah hasil gotong royong.
Hari ini, kampung Vernon lebih ramai dari biasanya. Pagi-pagi sekali, warga sudah berkumpul di lapangan kampung. Mereka membawa berbagai perlengkapan. Ada yang membawa drum kosong dan bambu. Ada juga warga yang membawa cat dan kuas. Gagasan pokok pada paragraf pertama adalah kalimat pertama. Hari ini, kampung Vernon lebih ramai dari biasanya. Kemudian, kalimat kedua sampai kalimat kelima disebut dengan gagasan pendukung. Kemudian, paragraf kedua, tak hanya orang tua, anak-anak pun ikut berkumpul. Namun, keluarga Vernon tidak tampak ikut berkumpul di lapangan. Rupanya, Vernon dan keluarganya sedang bersiap pergi ke gereja untuk beribadah. Setiap hari Minggu pagi, Vernon dan keluarganya beribadah ke gereja secara rutin. Keluarga Vernon minta izin ke Pak RT untuk mengikuti kegiatan gotong royong setelah beribadah. Kegiatan yang akan dilakukan para warga adalah membuat tempat sampah umum. Tak perlu menunggu lama, warga mulai bekerja bersama-sama. Ada yang mengecat drum, ada pula yang menganyam bilah bambu menjadi keranjang sampah. Gagasan pokok pada paragraf kedua adalah kalimat pertama. Tak hanya orang tua, anak-anak pun ikut berkumpul. Sedangkan kalimat kedua sampai kalimat terakhir disebut dengan gagasan pendukung. Matahari mulai meninggi dan terasa panas. Vernon dan keluarganya baru saja pulang dari gereja. Setelah berganti pakaian, mereka langsung bergabung dengan warga lainnya menyelesaikan pekerjaan. Setelah semua tempat sampah selesai dicat, saatnya untuk menghiasnya. Tempat sampah akan diletakkan di pinggir jalan. Oleh karena itu, tempat sampah umum harus tampak indah. Akhirnya, semua tempat sampah sudah jadi. Total ada 15 tong sampah baru yang dibuat warga secara bergotong royong. Gagasan pada paragraf ketiga terletak di kalimat pertama. Matahari mulai meninggi dan terasa panas. Sedangkan kalimat kedua sampai kalimat terakhir disebut dengan gagasan pendukung. Demikianlah materi pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga diri, jaga keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.